Dan kemudian Fuad Pleret itu adalah orang-orang bagian oknum-oknum yang disebut dengan PKI. Saya menyatakan sikap dengan secara pribadi. Saya terluka, saya berdiri, saya marah karena melihat kondisi guru tua yang hari ini dihina. Hari ini kita perlihatkan manakala ini merupakan presiden buruk bagi kita, di mana sesama anak bangsa mau diadu domba dengan propaganda, ya, yang sebenarnya hal itu tidak seberapa, tapi dianggap sangat-sangat besar ya nilainya, ya. Ini, ia juga menyuruhkan kepada seluruh masyarakat Nusantara di kawasan Indonesia Timur atau Timur Indonesia, khususnya keluarga besar Al-Khairat di Sulawesi, Maluku, Papua, Kalimantan, Jawa, dan Sumatera, menyuruhkan jihad pada Fuad Pleret. Lah, inilah pendidikan radikal. Jihad seperti apa? Kang Mas Kiai Haji Hussein Habibu, sadarlah Kang Mas, Anda itu manusia. Anda bukan seorang dewa. Mengangkat fatwa, mengadu domba antar sesama anak bangsa. Indonesia bagian timur dan Jawa dengan gerakkan semua untuk jihad pada memerangi sesama saudara, khususnya Kang Mas Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi atau Gus Fuad Pleret. Dalam hal ini ya, kalau memang Gus Al-Khairat satu komando, Al-Khairat satu komando, seluruh abda-abda Al-Khairat di wilayah timur Indonesia hari ini menyatukan sikap saudara-saudara kepada pihak kepolisian, dan bukan karena itu ada hal petisi hari ini yang mereka tanda tangani. Apabila 1x24 jam Fuad Pleret tidak ditangkap, maka masa aksi besar-besaran akan turun lagi. Saudara-saudara, mari kita rapatkan barisan. Yang berjalan silakan di mobil song, di belakang mobil song. Motor silakan di belakang. Aku generasi Al-Khairat. Kini Al-Khairat memperlihatkan dirinya kepada negara bahwa di Sulawesi Tengah ada seorang guru yang kami cintai, ada seorang guru yang kami sayangi. Namun hari ini dengan terang-terangan segelintir kelompok yang melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas dan di luar nalar dan pikiran manusia. Dan kemudian Fuad Pleret itu adalah orang-orang bagian oknum-oknum yang disebut dengan PKI. Saya menyatakan sikap dengan secara pribadi. Saya terluka, saya berdiri, saya marah karena melihat kondisi guru tua yang hari ini dihina. Hari ini kita perlihatkan manakala ada di antara kita ada yang mendengarkan sound system ini, suara ini, tidak terkutik hatinya dengan kecintaan terhadap guru tua, yakin dan percaya keberkahan akan tercabut darinya.
Saudara-saudaraku, hari ini kita membuktikan bahwa kecintaan kita terhadap guru tua semakin kuat, semakin membuat kita bahwa guru tua wajar menjadi seorang tokoh yang ada di Republik ini, menjadi pahlawan nasional. Kita malam hari ini akan mengulas dan mengupas motif di balik gugatan tanpa kata maaf secara serentak dan serempak yang ada di daerah Palu, Sulawesi Tengah, didukung oleh sebagian kecil dari Ternate dan begitu pula Kalimantan Utara, dan disokong oleh Maluku, ya, baik yang ada di Ambon dan sekitarnya. Kita selama ini masih dibutakan oleh tujuan di balik semua ini, sehingga tidak mampu melihat secara adil, tidak bisa menerima nasihat kebaikan dari sesama kawan, dari orang-orang yang dianggap tidak pro dengan mereka, Abnaul Khairat yang ada di Palu sana. Ini merupakan presiden buruk bagi kita, di mana sesama anak bangsa mau diadu domba dengan propaganda, ya, yang sebenarnya hal itu tidak seberapa, tapi dianggap sangat-sangat besar ya nilainya. Kecil tapi dibesar-besarkannya. Ini tidak disadari oleh kawan-kawan kita Abnaul Khairat yang generasi pertama dan kedua. Kalau Abnaul Khairat, alumni Al Khairat yang lulusan generasi ketiga, keempat ini masih bisa menerima masukan-masukan dari kita, bahwa kita ini tidak boleh serta-merta mengkultuskan sosok orang per orang, siapa saja, tidak hanya guru tua, tapi juga guru muda, tuan guru, syekh, ya, ustadz, guru ngaji, kiai, ustazah, bunyai, dan sebagainya. Tetapi ini sungguh di luar dugaan kita, ya. Ada gugatan yang sudah kami sertakan di bawah link video kita, yang berisi tulisan dan disebarkan oleh sebuah media, ya. Ini kita baca bersama isinya dari www.sambar.id. Nyatakan perang kepada Fuad Pleret. Jadi ini mohon nanti panjenengan simak bersama isinya seperti apa. Seakan-akan saya sendiri kurang percaya ini berasal dari Panglima Gal atau Kiai Haji Hussein Habibu namanya, Garda Al Khairat, Gal namanya, Garda Al Khairat. Sambar.id, Palu, Sulteng. Ujaran kebencian dan pelecehan yang dilakukan oleh Pak Fuad Pleret pada pendiri Al Khairat, Habib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri, atau yang dikenal akrab disapa Guru Tua, yang menyamakan dengan binatang, mengundang reaksi seluruh elemen mencintai sosok Guru Tua yang telah memberikan kecerdasan landasan pendidikan agama di wilayah Indonesia Timur. Ini
keluar dari lisannya, ya, Kang Mas, ya, Kiai Haji Husein Habibu, dituliskan, ya, oleh media ini dengan tulisan yang bisa kita simak bersama. Ini sebenarnya bukan ujaran kebencian, tetapi tes ombak saja. Tapi karena ada dukungan penuh dari Robitoh Alawiyah, ya, dengan masukan-masukan yang dibesar-besarkan, ditambah-tambahkan, sehingga ibarat bara ditiup angin semakin membara. Api yang sebenarnya kecil menjadi besar, ya, volumenya. Ini disampaikan oleh Panglima Garda Al-Khairat yang mengatakan menyamakan guru tua dengan seekor binatang, atau bahasa Arabnya itu kirdun, bahasa Melayunya yang jenengan tahu sendiri. Terus Gus Fuad Baret sendiri sudah minta maaf antar sesama saudara. Beliau, Gus Fuad Baret, menyadarinya bahwa tidak mungkin, ya, beliau memusuhi saudaranya, yakni alumni Al-Khairat Palu dan sekitarnya. Tetapi ucapan tulus permintaan maaf itu tidak dihiraukan oleh mereka. Dan bahkan beberapa hari yang lalu Gus Rifki Zulkarnain mengatasnamakan Gus Fuad Baret meminta, ya, para alumni Abnaul Khairat sana untuk duduk bersama tabayun, duduk bersama dalam membahas kebangsaan, kecintaan kita terhadap bangsa dan negara, sifat nasionalisme kita, ya, bangun bersama. Terserah tempatnya di mana, yang penting tidak di Sulawesi sana, mungkin di Mabes Polri, ya. Tapi apa tanggapan dari GAL, ya, Garda Al-Khairat bersama dengan kawan-kawannya? Tetap kekeh menolaknya. Dan bahkan mengompor-ngompori para tetua suku-suku yang ada di sana, termasuk Kaili. Ada sidang adat juga, dan itu disebarluaskan dengan propaganda melalui channelnya Dek Hanif Alatos dan channelnya Mas Rizik Syihab. Memberikan kecerdasan landasan pendidikan agama di wilayah Indonesia Timur. Kita mengakui, saya tidak mengingkari bahwa jasa Sis Al-Jufri itu ya besar, ada di sana. Cuma kebesaran jasa beliaunya tidak serta-merta kita harus mengkultuskan berlebihan kepadanya. Sudah kami sampaikan pada beberapa pertemuan kami yang lalu bahwa kepada Rasulullah saja loh, kita tidak boleh hulu, tidak boleh itrah. Siapa yang perintah itu? Allah. Kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Innama ana basyarum mithlukum. Rasulullah disuruh oleh Allah untuk mengatakan, aku ini manusia biasa seperti kalian. Tuhan kamu dan Tuhanku sama. Begitu juga hadis Rasulullah, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam walakin ana abdun fakulu abduhu ya rasul. Aku iki hamba dan utusan Allah. Itulah sifat asli Kanjeng Nabi. Lah, terus ditarik ke Sis Al-Jufri, apalagi gitu. Ya kita juga tidak boleh kiai-kiai di luar Sulawesi, misalkan di Jawa, Sumatera, Bali, Papua, Maluku dan sekitarnya semua, Baruna, ya tidak serta-merta mengkultuskan tuan gurunya, syekhnya dan lain sebagainya, tenggunya, enggak, sama-sama.
terkait dengan hal penistaan yang disampaikan oleh tulisannya langsung Fuad Pleret itu, Presiden Panglima Garda Al Khairat atau GAL Kiai Haji Hussein Habibie mengecam keras apa yang disampaikan Fuad Pleret. Ini ada motivasi apa? Kami bisa membacanya. Ini pasti perjuangan yang luar biasa agar Sis Al-Jufri tidak gagal, ya, gol menjadi pahlawan nasional kita. Mendapat dukungan yang kuat dari RA dan para habib lainnya yang memang sudah membawa bara dendam benci dengan kita, yang mengingatkan mereka, meluruskan akidah syariah, begitu juga sufiahnya, lalu memperalat kawan-kawan dari Abnaul Khairat. Tapi kawan-kawan Abnaul Khairat ini tidak mampu membaca sinyal dari mereka RA, padahal tujuannya adalah untuk mengadu domba kita dengan propaganda yang luar biasa, perang media, ya, proxy war-nya diterapkan di mana-mana. Ya, ini apalagi Kiai Haji Hussein Habibie ini termasuk generasi tua, dalam arti generasi pertama, masih mengalami beliau Sis Al-Jufri dalam memperoleh ilmunya. Ya, ini ia juga menyuruhkan kepada seluruh masyarakat Nusantara di kawasan Indonesia Timur atau Timur Indonesia, khususnya keluarga besar Al Khairat di Sulawesi, Maluku, Papua, Kalimantan, Jawa, dan Sumatera, menyuruhkan jihad pada Fuad Pleret. Lah, inilah pendidikan radikal. Jihad seperti apa? Kang Mas Kiai Haji Hussein Habibie, sadarlah Kang Mas, Anda itu manusia, Anda bukan seorang dewa. Mengangkat fatwa, mengadu domba antar sesama anak bangsa Indonesia bagian timur dan Jawa, dengan gerakkan semua untuk jihad pada memerangi sesama saudara, khususnya Kang Mas Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi atau Gus Fuad Pleret. Dalam hal ini, ya, kalau memang Gus Fuad Pleret salah, saya akan menyalahkan. Beliau kan sudah meminta maaf kepada kalian. Terus apa yang kalian minta lagi? Diajak tabayun juga kalian tidak mau. Apa motivasi Anda, wahai Kang Mas, ya, Hussein Habibie? Jenengan bukan Habib tapi namanya Habibie. Ya, tolong, saya selaku Panglima Garda Al Khairat menyerukan resolusi jihad atas pernyataan biadab. Loh, ini loh, ini dibesar-besarkan, ya, ini loh, ini loh. Ini namanya dibesar-besarkan oleh Fuad Pleret dan konco-konconya atas penghinaan terhadap guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri dengan kata-kata monyet, tegasnya. Ini ibarat mata itu, bahasanya itu buta sebelah, nggak bisa melihat secara utuh dalam menelaah. Ketika malam harinya, ketika live podcast, live streaming dengan Kiai Muhammad Fuad Riyadi atau Gus Fuad Pleret langsung, beberapa hari berikutnya Kang Mas Muhammad Rizieq langsung kan mengatakan monyet-monyet, jenderal monyet, PWLS monyet, semua pendukung Kiai Imam itu monyet semua. Bener kan apa yang kami katakan? Terbukti kan? Terus apa kritik Anda terhadap Mas Rizik Syihab? Sebelum itu sudah ada ucapan yang tak beretika, bertata krama yang disampaikan oleh lainnya, yang sudah kami sertakan di link, ya, di bawah video kita ini. Ya, kita simak bersama. Kita simak bersama, lebih kejam mana, ya, lebih kejam mana. Ayo kita simak bersama. Kita ini manusia yang beragama, berbudaya, ya, punya akar sejarah yang sama, sesama anak bangsa, apalagi sama agamanya, Kang Mas. Presiden pendusta, presiden munafik, presiden pembohong, presiden yang senang, kaya, makmur, kenyang, sejahtera di saatnya rakyat kelaparan, rakyat susah, rakyat menderita.
semakin banyak, utang semakin banyak, pengangguran semakin banyak, memberikan janji-janji palsu kepada rakyat. Presiden yang kenyang di saat rakyatnya kelaparan, presiden yang senang di saat rakyatnya susah, menderita, mati kelaparan. Presiden seperti itu wajib untuk diturunkan, saudara-saudara. Ini Ki Bahar Sumit loh, bukan saya ya. Tidak apa-apa, nggak apa-apa, tapi untuk menasihati mereka, untuk memberikan petunjuk kepada mereka, untuk nasihatin mereka, jelaskan yang hak itu apa, yang batil itu apa. Bukan deket sama pejabat untuk cari dunia, untuk jualan agama. Itu namanya kera-kera bersorban. Kera sama monyet itu sama. Ada ulama kayak gitu panggil, kiai monyet, Loh ini loh. guru monyet. Ada Habib begitu, Habib monyet. Ya kan? Deket pejabat. Simak sampai selesai, para pemirsa dan pendengar semua yang pro dan yang kontra kita. Ini sudah lama. Tidak hanya di Bahar Sumit saja. Yo sekelas ketua RA anjing-anjing keluar semua. Ya ini terus bagaimana gitu loh. Berarti ya Kang Mas Ketua Garda, Panglima Garda Al Khairat itu tidak melihat dengan dua mata. Apalagi mata batin dan lahirnya lengkap semua, tidak. Nah ini Kang Mas, ayo dengarkan ya, apa yang kami sertakan dalam video kita ini. Gitu loh Kang Mas, saya hanya mendamaikan ya. Karena apa? Gus Fuad Pleret juga tidak ngajak perang. Hanya sebuah kritikan. Dan sudah ada kata permohonan permaafan. Ya, terus juga ngajak untuk tabayunan. Ya. Terus diminta seperti apa? Kalau malah ngajak jihad, ya, mau ngajak jihad, saya kira alumni Al Khairat itu cerdas-cerdas semua ya, elegan seperti lulusan Gontor ya. Saya kira seperti itu, dengan jawaban yang indah ya, dengan jawaban yang profesional ya, seorang yang terdidik ya, berakhlakul karimah ya, akan membuktikan dengan data-data dan fakta yang ada. Saya kira seperti itu, tapi ternyata seperti ini kualitasnya. Lah ini bagaimana? Saya masih belum mengumumkan supaya generasi sekarang dan yang akan datang itu tidak usah menyekolahkan anaknya di Al Khairat. Saya tidak ngomong seperti itu. Belum ngomong seperti itu. Kecuali Abnaul Khairat mau memperbaikinya. Ya saling menasihati bersama. Begitu loh, gitu. Nah ini loh, kata-kata monyet lah, ngrungokno, tidak mendengar ini namanya. Ya. Lah kalau yang dari saudara-saudara, kakak-kakak kita dari suku Kaili, suku adat yang kemarin sidang itu ya, ada yang ngomong menggal kepala imam. Ya ini namanya omongan apa itu? Ini kok sama ya seperti di Rizik Sihab sana. Itu saya kadang-kadang itu ya heran itu loh.